Halo, jumpa lagi dengan saya. Salam sehat, salam bahagia ya teman-teman. Baik, di video kemarin itu saya sampaikan bahwa siapa saja kita, apapun status kita, kita wajib untuk kita bisa kaya. Artinya kita bahagia, kita berhak untuk sukses. Semua dari kita tanpa terkecuali. Jadi kami ingin mengajak teman-teman semua. Kami ingin mengajak banyak orang. Jadi bagaimana sih kita bisa hidup sukses, bisa hidup bahagia di dunia minimal. Kalau di akhirat nanti ada jurusannya sendiri. Teman-teman, memang kalau di video yang kemarin itu saya sebenarnya sedikit memotivasi untuk teman-teman semua agar semangat. Hidup kita ini penuh semangat, dunia dalam genggaman. Apa saja bisa kita lakukan, apa saja boleh kita lakukan, tapi dengan aturan-aturan yang benar. Kalau kita mau sukses hidupnya, teman-teman, sukses itu ternyata sangat-sangatlah mudah asal kita tahu caranya, atau kita tahu metodenya. Ada beberapa yang wajib kita ikutin kalau kita mau sukses. Yang pertama adalah kita wajib punya mentor atau punya guru. Tanpa guru impossible, tidak mungkin, itu mustahil. Kalau kita mau belajar ngaji, kita tentulah harus cari guru ngaji. Kalau kita mau belajar matematika, cari guru matematika. Kalau kita mau tahu tentang planet, tentulah kita cari guru yang paham tentang planet itu sendiri. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana bisnis sukses untuk mendapatkan income yang sebanyak-banyaknya untuk passive income, kita bisa jalan-jalan, usaha kita tetap jalan, tentulah pastilah kita harus cari guru yang sama, yang seperti yang kita inginkan. Di sini kami membawa teman-teman, mengajak teman-teman kalau mau ikut di kelas kami. Kami membantu teman-teman untuk mencapai tujuan, impian kita semua. Yang selama ini juga banyak dari kita, teman-teman saya yang punya keinginan tapi masih sampai di awang-awang, artinya hanya di angan-angan. Dengan kelas kami akan memberikan modul, akan memberikan tuntunan, mengajak teman-teman langkah demi langkah, tahap demi tahap untuk mencapai impian itu. Yang pertama adalah yang saya sampaikan tadi, kita perlu guru. Ya, di sini kita untuk yang kebanyakan dari kita, bagaimana kita tuh punya penghasilan. Itu tentu. Untuk mempunyai penghasilan, seorang petani dia pergi ke ladang bertani, seorang nelayan dia pergi ke laut untuk mencari ikan sebanyak-banyaknya, seorang guru untuk mencari nafkahnya, mencari rezekinya dengan mengajar, berangkat ke sekolahan, habis itu pulang. Tapi bagaimana semua pekerjaan kita bisa lakukan, tapi kita bisa juga memiliki passive income yang kita jalan-jalan, usaha kita tetap jalan. Ini semuanya banyak yang diinginkan, banyak semua yang diinginkan, yang menginginkan ini. So kami akan memberikan tuntunannya, akan kami berikan pelatihannya, akan kami tuntun buat teman-teman semua yang mau ya. Siap. Yang kedua adalah kita tuh harus punya niat yang benar untuk mencapai impian kita. Niat kita ini apa gitu, agar cepat kita niatnya ini terrealisasi. Yang pertama adalah niat kita membantu orang dulu. Jadi niat kita berbisnis, niat kita berusaha, niat kita mencari uang adalah yang pertama adalah bagaimana kita bermanfaat untuk orang, bagaimana cara kita bisnis kita menolong orang banyak. Itu yang penting. Kalau kita sudah tahu bagaimana, udah tahu caranya, bikinlah usaha itu gitu. Usaha apa yang menolong? Contoh, usaha Facebook itu, dia itu punya impian membantu orang untuk mencari temannya, untuk mencari keluarganya, untuk mencari teman-teman sekolahnya dulu. Ya, dengan itulah dia suksesnya. Akhirnya orang bisa ketemu dengan teman lamanya,
Akhirnya mereka membuat suatu grup bisnis bisa di situ, grup berbahagia bisa di situ. Akhirnya buat marketplace di situ, bisa berdagang di situ, bisa saling tolong menolong di situ, saling bantu membantu di situ. Itu salah satu contoh. Jadi kita harus punya tujuan dalam hidup ini. Tujuannya kalau kita mau passive income atau kalau kita mau bisnis sukses, tentulah bisnis kita ini harus seputaran bagaimana bisnis kita ini bermanfaat, menolong, membantu orang. Itu tujuannya. Kayak tadi aplikasi Grab, Gojek, Facebook, Instagram. Kenapa mereka sukses? Karena memang membantu, dibutuhkan orang. Nah, kami ingin membuka wawasan teman-teman. Terus kami ingin membantu teman-teman bagaimana membangun bisnis. Itu yang terpenting tadi. Yang pertama, kita wajib punya guru. Yang kedua, kita itu wajib punya niat untuk membantu orang. Usaha yang dibutuhkan orang, usaha yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu tujuannya. Kalau yang tidak punya ke situ, baik kita bimbing, kita bantu bagaimana usaha kita bermanfaat untuk orang banyak. Next, yang selanjutnya adalah tahu langkah-langkahnya. Ini tahu nih menolong orang itu baik. Facebook itu contohnya bagaimana Facebook itu. Nah, Facebook itu dibuat dia untuk menolong orang, terus dia cari langkah-langkahnya. Sebenarnya mudah. Yang penting niatnya tadi adalah menolong orang. Kalau sudah niatnya menolong orang, pasti itu ada jalan. Tuhan akan memberikan kita petunjuk, Tuhan akan memberi kita kemudahan, Tuhan akan membantu bagi setiap insan, bagi setiap manusia yang ingin menolong temannya, ingin menolong saudaranya. Jadi ini pasti hukumnya. Usaha yang hebat, usaha yang akan cepat sukses adalah usaha yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, usaha yang membantu orang lain. Jadi sebenarnya simpel sekali dan mudah sekali untuk sukses, dan susah sekali untuk gagal. Sebenarnya seperti itu. Walaupun kegagalan semua manusia pasti mengalaminya, termasuk saya juga. Dan saya tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Dan saya tidak mau berbisnis kalau usaha saya ini tidak bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kami di sini membantu teman-teman, menolong teman-teman yang ingin sukses bareng-bareng. Ayo. Kami juga bikinkan kelas. Ya tujuannya hanya untuk membantu teman-teman, membantu bagaimana saling tolong menolong di situ. Akhirnya kan saling berbahagia di situ. Oke, next yang selanjutnya adalah tadi tahu langkah-langkahnya. Kalau tidak tahu langkahnya, baik kita bantu. Langkah pertama adalah membuatkan impian dulu. Impian kita apa? Tujuan kita itu apa? Kita tulis dulu visi misinya. Kita buatlah proposalnya. Kita beri proposalnya, visi misi, maksud dan tujuan. Misalnya kita mau jualan online, atau kita mau buka warung, atau kita mau buka aplikasi, atau kita mau buka counter, atau apa saja restoran. Jadi apa saja tujuannya itu harus tertulis, tercatat, dan langkah-langkahnya apa saja menuju ke situ. Nah, tadi harus usahanya itu yang menolong orang. Ya, kalau usahanya menolong orang pasti ada jalan gitu, dan akan dipermudah sama Tuhan. Baik, langkah-langkahnya itu harus tercatat rapih. Ya, tahap demi tahap dilakukan untuk menuju. Jadi visi itu harus di ujung naruhnya. Terus bikin langkah 1 untuk mencapai ke situ berapa tahun? Mungkin 2 tahun atau 1 tahun. Oke. Dari bulan pertama sampai bulan ke-6, dari bulan ke-6 sampai bulan ke-8, dari bulan ke-8 sampai itu harus ada langkah-langkah kerjanya. Nah, ini jangan dibikin sulit ya. Jadi semuanya tidak sulit. Mudah sebenarnya. Apalagi kita akan bimbing. Kita akan bantu. Tahap pertama untuk pembuatan proposal. Langkah pertama adalah sebelum buat proposal itu impian, tujuan kita apa dulu? Usaha kita apa dulu nih untuk menolong teman-teman di sekitar kita? Usaha apa yang akan kita kembangkan dulu nih? Misalnya rumah makan, counter, misalnya, ya, dan lain-lain. Semua usaha itu pasti ada tujuannya gitu.
tujuannya apa, maksud dan tujuannya apa, ditulis semua, nanti kita bantu. Next, selanjutnya langkah demi langkah akan kita bantu. Jangan berpikir modal dulu teman-teman. Kalau berpikir modal dulu sudah stop di situ gitu. Bahwa kita yakin, kita percaya bahwa kita lahir pun tidak bawa apa-apa. Dan kita pasti bisa. Dan disediakan itu tidak terhingga. Modal itu banyak sekali. Dan banyak sekali orang-orang yang memiliki modal yang ingin mau disalurkan kemana ini uangnya akan aman. Akhirnya orang berpikir singkatnya, di deposito saja deh aman. Seperti itu. Padahal deposito itu bunganya sangat-sangatlah kecil. Ya. Jadi kalau kita bantu mereka, kita punya usaha yang benar-benar terukur, ya, benar-benar terukur, benar-benar bermanfaat untuk banyak, untuk orang banyak, dan akan bisa besar. Itu pasti banyak sekali pemodal-pemodal yang akan investasi. Ya teman-teman ya, jangan sampai melangkah sesuatu itu berpikir modal dulu. Nah itu kalau berpikir modal dulu tidak akan sukses itu, tidak akan memulai usahanya. Ya, baik. Setelah itu, nah tadi kita tuh betul harus sungguh-sungguh. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi langkah kerja, kalau langkah kerja hari ini itu harus dikerjakan hari ini. Jangan hari ini, langkah kerja hari ini, jadwal pekerjaan hari ini dikerjakan hari esok. Akhirnya bertumpuk-tumpuk, akhirnya untuk mencapai tujuan lama. Baiklah, karena suatu kesempatan atau misalnya kita harus ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, atau misalnya kita harus silaturahmi, harus melihat yang sakit, itu wajib didatangi. Jadi kalau kita tidak punya terkendala karena itu kan kita masih ada waktu. Ditunda, jangan sampai bertumpuk-tumpuk kerjaan yang harusnya diselesaikan hari ini dikerjakan buat besok, itu jangan. Saran kita memang tidak seperti itu. Sebenarnya pekerjaan satu hari dalam 24 jam kita tidurnya, mungkin istirahatnya itu next ya, karena kita semua punya keluarga. 12 jam kita tidak usah diganggu-ganggu. Paling pekerjaan kita itu yang kita kerjakan 3 jam itu sudah, kalau kita betul-betul bekerja dengan profesional, itu 3 jam dalam satu hari, 24 jam itu kerjanya hanya 3 jam efektifnya. Selesai itu dia bisa istirahat, bisa jalan-jalan gitu Bang. Gitu teman-teman. Jadi kita gunakan waktu dalam satu hari itu hanya 3 jam. Mudah kan? Mudah, semua pasti bisa. Baik. Melakukan sungguh-sungguh langkahnya. Habis itu istiqomah. Hari ini harus menjalankan ini, jangan menjalankan itu. Hari ini harus dikerjakan ini, jangan bekerjakan itu. Akhirnya pekerjaan yang tidak penting mendesak dikerjakan. Jadi harus istiqomah di situ. Kita akan berikan langkah-langkahnya bagaimana supaya besok, hari ini yang dikerjakan ini, besok yang dikerjakan itu. Besok lagi jangan mengerjakan hal yang sama. Dan setiap hari itu harus ada catatan buat kita. Kita namanya manusia yang tidak lupa dari kita, karena memori kita tidak boleh kita paksakan. Kita harus punya buku, punya catatan nih kayak begini nih. Ya. Kita tuh harus punya catatan. Jadi hari ini langkah kita yang kita kerjakan ini dan hasilnya sampai di sini. Seperti itu. Jangan kita tuh kerja itu tiap hari itu bukan masalah kerja ini. Masalahnya kita tidak punya planning, itu yang jangan sampai kita hari esok itu apa sih yang kita kerjakan? Masih bingung hari esok itu masih apa yang kita kerjakan, ya repot ini ya teman-teman ya. Jadi hidup tuh harus jelas. Jadi selain kita beribadah, artinya inilah kerjaan yang orang baik itu sebenarnya dia rajin beribadah, juga pekerja keras. Dalam arti pekerja keras itu ya, itu kerjanya profesional. Waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat, waktunya kumpul keluarga, waktunya silaturahmi ya silaturahmi. Gitu ya teman-teman ya. Bisa kan? Pasti bisa. Sama-sama kami. Kami bantu, ikut kelas kami. Ya. Di bawah di YouTube kami ini, setiap di YouTube kami ini ada link. Silahkan berikan database-nya. Kita bantu.
Yang tidak punya impian kita bantu bagaimana untuk supaya punya impian. Pasti itu semua manusia itu punya impian, punya keinginan, tapi kadang-kadang takut. Seperti itu. Baik teman-teman ya. Jadi kami tunggu database-nya, belajar bersama kami. Kami buka kelasnya, kami buka aplikasinya. Di sini kita saling tolong menolong, di sini kita saling bantu membantu. Oke? Tetap semangat ya teman-teman. Makasih. Sampai jumpa video berikutnya.